Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayat. Saya bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi, di mana di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi ini saya selaku analis kebakaran ahli pertama, yang mana dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa materi untuk memenuhi kenaikan jenjang jabatan fungsional analis saya, yaitu materi yang akan saya sampaikan mendemonstrasikan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung rendah dan menengah. Kedua, mendemonstrasikan cara pemeriksaan pengujian sistem proteksi aktif kebakaran, menjelaskan persyaratan teknis APAR, kinerja alarm, dan sistem hidran. Lalu mendemonstrasikan penyampaian rekomendasi teknis hasil pemeriksaan sistem proteksi kebakaran kepada pemilik gedung atau pengelola gedung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Dari mana, Pak? Saya Taufik dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi. Saya datang ke sini sesuai dengan surat yang saya kirimkan ke Bapak tempo hari. Kita akan melaksanakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran, Pak, hari ini. Siap. Kami emang udah nerima dari rekan kami, yaitu dari Pemadam Kebakaran Sukabumi untuk hari sekarang ya, Pak ya? Iya, untuk pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran. Nah, sini, Pak. Oke. Gini, Pak, saya menerangkan dulu ya sedikit tentang apa sih sarana proteksi kebakaran itu. Tentunya kalau masyarakat yang tahu itu sarana proteksi kebakaran itu hanya berpaku pada APAR aja, Pak. Tetapi sebetulnya sarana proteksi kebakaran di sini bukan hanya APAR aja, ada proteksi pasif dan aktifnya. Dan apa saja sih item yang akan kita periksa hari ini di sini, yaitu saya tentunya memerlukan seperti site plan, IMB, dan lain-lain, Pak, untuk administrasinya ya. Hanya saja yang diperlukan itu untuk administrasi yang paling utama adalah perizinan. Apakah izin usaha bangunan di sini sudah sesuai dengan IMB-nya? Terus apakah kalau memang ada limbah yang dikeluarkan, penyaluran limbahnya sudah sesuai atau belum? Baru setelah itu kita cek, periksa, terus saya juga nanti minta site plan-nya atau blueprint daripada perusahaan yang bertujuan bukan untuk kita gembar-gemborkan atau di media sosial, tapi untuk internal kita, Pak. Jadi untuk bahan laporan dan untuk nanti komunikasi dengan pihak DALOB bila mana sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi di perusahaan Bapak, seperti itu. Adapun sarana proteksi aktif yang kita periksa tentunya yang Bapak ketahui seperti APAR, terus apakah alarm kebakarannya di sini ada atau tidak, selanjutnya sprinkler, smoke detector ada terpasang atau tidak. Mungkin itu, Pak. Siap, Pak. Ya, kebetulan di sini APAR ada, Pak ya. Itu APAR ada, tapi belum dicek nih, Pak ya, APAR-nya itu masih aktif atau enggak aktif. Nah, terus alarm dan smoke detector juga ada, Pak. Dan hidran juga ada, Pak. Tapi di sini juga kami ada bagiannya, Pak ya. Ada bagiannya itu compliance-nya. Kebetulan compliance-nya lagi keluar dulu, Pak. Itu tadi diantar sama compliance-nya, Pak. Untuk di mana-mana titik-titik untuk penempatannya, Pak. Dan Bapak ini, Pak, kalau di sini untuk pengisian APAR itu berapa tahun sekali, Pak? Kalau untuk pengisian APAR tergantung daripada si perusahaan pengisi ulangnya. Ada yang memberikan masa kadaluarsa 2 tahun, ada yang 1 tahun sekali. Jadi hanya kita pemadam kebakaran di sini tugasnya hanya untuk memastikan APAR ini masih berlaku atau masih bisa digunakan atau tidak, seperti itu, Pak. Jadi kita tidak bisa memberikan
karena kita bukan jual beli, kita tidak bisa memastikan berapa lama expirednya Oh berlaku. iya Mungkin iya itu iya aja iya, Pak iya. ya. Berarti kalau untuk pengisian ada pihak ketiga mungkin gitu Iya, Pak. Oh betul, iya Pak. iya iya. Mungkin di sini juga kan Pak karyawan kami di sini itu belum paham cara penggunaan apar itu gimana. Iya. Cuma ada penerapan tapi nggak bisa memakainya Pak. Nah. Ya tolong ntar sama Bapak. Kalau karyawan kami udah pada kumpul kasih ini aja Nah, Pak. kalau Ya, materi. kalau seperti itu kebetulan kita di analis kebakaran ini bukan hanya memeriksa sarana proteksi saja, tetapi kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Oh, Mungkin iya, bisa iya. sekalian, mungkin kalau memang Bapak ingin berkeinginan seperti itu untuk membersihkan waktu, bisa aja setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan simulasi juga. Oh Mungkin iya itu iya aja iya, Pak. iya, Ya. iya, Pak. Oke Pak siap, makasih Pak untuk bahan laporan ke bawahan kami Pak. Ya, Oke, ya, siap. gitu, Pak ya. Mungkin sekarang siapa yang mungkin bisa menemani saya untuk keliling untuk menerangkan dan memeriksa? Oh ya, ini kebetulan di sini ada Pak Nana. Ya, Pak Nana, tolong antar ini Pak Nana untuk titik-titik alat proteksi pemadam kebakaran minta diantar Pak Nana. Siap. Oke. Ya, Pak. Oke, Silakan Pak. aja, Ya. Pak. Kita keliling dulu, Pak. Ya siap silakan Pak. Silakan. Siap. Oke, Pak Nana. Mari kita cek ya kelengkapan di sini. Nah, di sini Pak Nana ada alarm manual ya. Di sini kalau kita menyebutnya di pemadam kebakaran itu manual push button. Kenapa disebut manual push button? Di sini sistem kerjanya alarm ini bila mana terjadi kebakaran dia tidak akan menyala sendiri, tetapi harus dioperasikan oleh seseorang yang fungsinya adalah untuk menekan ini tombol ini, ditekan dulu baru si alarm nyala ke atas. Nah, untuk mematikannya gimana? Cukup kita pasang lagi pel yang ini, Pak. Nah, di sini kan ada pel nih. Ya. Kita pasang lagi, konekkan lagi, dan si push buttonnya ini akan dorong keluar sehingga si alarmnya akan kembali mati. Ya. Mungkin itu Pak ya. 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 Nah, di sini bagus ada sistem alarmnya, dan mungkin aparnya di sebelah mana Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Aparnya di sebelah gudang. Di gudang ya. Oh, kalau gudangnya Sana. di mana Pak? Sana. Oh, di sana. Silakan Pak, sebelah mana Pak gudangnya? Ya, ini Pak aparnya. Nah, ini adalah apar dry chemical powder atau multiple purpose ya. Ini bisa memadamkan kebakaran tipe A, B, C, dan D. Adapun tekanannya masih bagus ini Pak, masih di warna hijau. Kalau tekanan ini manometernya di jarumnya melebihi warna hijau, lebih baik tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena tekanannya ini berlebih, dikhawatirkan kalau tekanan berlebih, leher daripada apar ini ataupun selang apar ini tidak kuat untuk menahan tekanan daripada gas N2 yang di dalam. Nah, sedangkan kalau tekanannya kurang daripada garis hijau, secara otomatis tekanannya kurang dan tidak bisa digunakan. Nah, dua kasus tersebut lebih baik Bapak kembalikan ke bagian gudang untuk segera dilakukan perawatan dan pengisian ulang. Mungkin itu Pak ya. Oke. Dan untuk pengoperasiannya sendiri, untuk apar ini pertama kita harus pastikan si manometernya ada di warna hijau. Lalu kita pastikan kita aman daripada jangkauan api. Kedua, kita harus pastikan dulu begitu mau dioperasikan, cabut si segel ini. Setelah dicabut, kita langsung tekan, uji tes dulu apakah keluar atau tidak untuk lebih memastikan lagi. Lalu setelah uji tes, kita bawa ke titik api Pak, tapi jangan terlalu dekat dengan titik api. Sekitar 1,5 sampai 2 meter baru disemprotkan dengan cara menyapu, sehingga
Untuk daya padamnya bisa lebih maksimal. Mungkin itu ya Pak ya, untuk Oke. praktisnya. Oke. Mungkin begitu Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kita kembali ke Baik, ruangan yang di sana Pak. Oke. Oke. Ya. Selamat siang Pak. Ya, siapa gimana hasilnya Pak? Nah, untuk ini Pak, kebetulan kita udah memeriksa berkeliling ya. Di sini ada apar, ada alarm kebakaran juga. Iya ya. Kebetulan, satu lagi hidran belum dicek, hidran ya. tetapi Iya. walaupun belum dicek, harusnya kita cek Pak ya. Iya. Cuman dipastikan saat pengecekan hidran itu, hidran ketiga titik harus dibuka Pak. Oh iya. Ketiga titik harus dibuka. Titik mana aja yang harus dibuka? Tentunya titik terdekat dengan mesin pompa, Iya, titik tengah atau pertengahan di antara mesin pompa dengan bangunan terjauh. Lalu titik yang terjauh Iya. harus dipastikan tekanannya sama. Oh iya. Kalau misalkan tekanan yang terdekat 6 bar, yang terjauh pun harus 6 bar. Iya. Ada kalaupun memang yang terjauh lebih kecil Iya. masih bisa, tetapi dengan acuannya itu tidak kurang dari 6 bar Pak. Misalkan yang terdekat 7 bar, yang di tengah itu adalah 6,5 bar, Iya, yang iya. terjauh 6 bar, itu diperbolehkan. Iya. Lalu hidran sendiri harus mempunyai 3 mesin Pak. Oh gitu Pak ya. Iya, standarnya itu harus mempunyai 3 mesin, yaitu main pump, diesel pump, dan joki pump. Nah, iya. main pump fungsinya adalah pompa utama. Joki pump adalah untuk menyeimbangkan tekanan statis daripada main pump saat main pump ini keadaan mati atau tidak dioperasionalkan. Lalu untuk diesel pump ini adalah bila mana terjadi kebakaran, terjadi pemutusan arus listrik, Bapak bisa mengoperasikan Bisa. hidran menggunakan mesin diesel. Nah, oleh Iya. sebab itu standar-standar itu harus dipenuhi. Kalaupun memang di sini hanya punya 2 diesel, Iya, tidak bermasalah. Tetapi yang tidak diperbolehkan kalau misal mempunyai 1 mesin. Kalau 2 mesin tidak masalah, masih bisa dibenarkan. Iya. Nah, sedangkan untuk rekomendasi yang mungkin saya sampaikan dulu ya Pak ya, untuk rekomendasi bangunan ini memang untuk saat ini sudah, kalau untuk bangunan rendah memang ini sudah cukup mumpuni lah, cukup bisa sudah masuk ke rekomendasi bahwa ini bangunan yang memang bisa melakukan pemadaman secara mandiri. Bila mana terjadi kebakaran bisa melakukan pemadaman secara mandiri. Tetapi seperti yang tadi Bapak katakan bahwa memang di sini belum ada pelatihan, nanti kita akan laksanakan pelatihan bagaimana dan caranya. Mau sekarang boleh, kalaupun memungkinkan waktunya, kalaupun nanti di lain waktu nggak masalah. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak atas ini Ya. pencerahannya Pak. Mungkin ini dibuat laporan juga ya untuk ke bawah kami untuk pelaksanaan dan waktu-waktunya Bapak ada waktunya, saya kontak ya, saya Siap. nomor kontak Bapak. Oke, Pak, nanti kita akan layangkan surat lagi atau sekalian kami kirim rekomendasi tertulisnya, Ya. ataupun Bapak mau datang ke pos terdekat kami bisa. Oke, siap. Nanti dikomunikasikan dengan pos terdekat. Mungkin itu aja Pak. Oke, siap. Terima kasih, Terima kasih, Pak Topik. atas waktunya Pak. Iya, terima kasih Pak atas kerjasama Oke, ya. siap. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara memeriksa apar secara manual. Nah, di sini terdapat apar alat proteksi aktif ya, apar. Nah, di sini
bagaimana cara memeriksa APAR yang baik. Nah, yang pertama, karena ini sistem manometer, kita harus bisa dilihat di sini bahwa jarum manometernya menunjukkan di warna hijau. Secara otomatis tekanan N2 yang ada di dalam tabung APAR ini masih dalam keadaan baik. Kedua, kita harus pastikan segel daripada APAR ini masih terpasang dengan baik. Nah, ini adalah segel. Nah, ketiga, kita harus pastikan juga saluran daripada selang APAR ini ada sumbatan atau tidak, dengan cara kita harus membuka selang APAR. Kita lihat, kalau tidak dapat terlihat, kita harus bisa melakukan peniupan. Nah, bila tidak ada sumbatan, maka akan bisa dilakukan peniupan pada saluran selangnya. Lalu persyaratan teknis APAR apa sih, atau bagaimana? Persyaratan teknis APAR adalah APAR harus sesuai kriteria kelas kebakarannya. Apakah APAR bisa memadamkan kelas kebakaran A, B, C, atau D. Nah, itu pun harus disesuaikan dengan kebutuhan APAR pada ruangan tersebut. Lalu sistem kegagalan APAR apa aja? Pertama, yaitu tidak sesuai dengan kelas atau tidak sesuai dengan klasifikasi kebakaran, seperti APAR jenis air diletakkan di area yang banyak terdapat aliran listrik atau bahan elektronik. Lalu APAR terhalang oleh media yang lain. Misalkan APAR dihalangi oleh dus-dus atau box-box yang memang tidak diperlukan. Itu termasuk kegagalan APAR. Lalu APAR yang sudah kadaluarsa masih dipergunakan padahal tidak sesuai dengan kebutuhan pada ruangan tersebut. Terus untuk APAR ini ada beberapa jenis, yaitu ada APAR air, serbuk kimia kering, halon, CO2, dan yang terakhir itu adalah, kalau untuk halon sekarang sudah dihilangkan, tetapi ada produk penggantinya yaitu AF11 atau sejenisnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut kita akan menyaksikan video yang bagaimana koordinasi atau bagaimana cara menyampaikan materi pada penyuluhan pencegahan kebakaran pada masyarakat. Oke, selamat sore Bapak-bapak semuanya. Di sini perkenalkan, saya Taufik dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi bahwa Dinas Pemadam Kebakaran di sini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi bukan hanya menangani kebakaran saja, tetapi penyelamatan baik kebakaran ataupun non kebakaran. Nah, adapun yang kami lakukan saat ini berkenaan dengan pencegahan kebakaran sesuai dengan SOTK Perbuk 62 tahun 2021. Nah, di mana pencegahan tentunya menjadi titik utama atau poin utama Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan, bagaimana cara mencegah kebakaran yang diakibatkan oleh arus pendek listrik dan kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran gas. Nah, diantaranya bapak-bapak yang tahu itu adalah kebakaran kalau di media sosial atau media elektronik lainnya
mengatakan kebakaran yang diakibatkan oleh korsleting listrik. Nah, saya katakan sebetulnya itu berita bohong. Karena secara otomatis yang namanya korsleting listrik, aliran listrik yang ada di bensel itu tidak akan masuk ke rumah atau pemukiman bapak-bapak sekalian. Lalu ada juga yang namanya kebakaran yang diakibatkan oleh ledakan tabung gas. Secara otomatis kembali saya katakan itu adalah hoax atau berita bohong. Yang ada adalah kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran tabung gas. Mungkin itu yang tepatnya. Nah, lalu apa sih yang namanya kebakaran yang diakibatkan oleh arus pendek listrik? Misalkan gini, bapak-bapak sekalian mempunyai, saya yakin di rumah masing-masing termasuk anaknya memiliki alat elektronik yang namanya handphone. Nah, begitu malam tiba, bapak-bapak ngantuk, tapi handphone sudah lowbat. Nah, bapak dan istri berikut anaknya ngecas handphone. Ngecas handphone karena handphonenya lowbat, ditinggalkan tidur. Secara otomatis beban di kepala charger itu akan berlebih, yang akan mengakibatkan panas. Setelah mengakibatkan panas, secara otomatis akan timbul lelehan daripada plastik charger handphone tersebut. Setelah meleleh makin panas akan timbul percikan api, lalu akan timbul nyala api. Nah, disitulah yang disebut dengan kebakaran yang diakibatkan oleh arus pendek listrik. Salah satu contohnya itu. Lalu kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran gas. Nah, kenapa terjadi kebocoran gas? Secara otomatis sebelum saya mengatakan kebocoran gas, saya ungkapkan dulu bahwa kebakaran itu bukan bencana, tetapi kebakaran itu adalah kecelakaan, yang mana kecelakaan itu adalah bisa kita hindari. Nah, kenapa kecelakaan bisa kita hindari? Contohnya kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran gas. Bila mana kita peduli dengan lingkungan kita, dengan rumah kita, saat membeli tabung gas melon yang 3 kg itu, kita harus cek dulu. Ini tabung gasnya itu bocor atau tidak. Kalau bocor lebih baik dikembalikan kepada agennya. Kalaupun tidak, silahkan lakukan instalasi di dapurnya. Dan lalu untuk perawatan sendiri, bapak dan ibu-ibu seharusnya melakukan perawatan baik di area kompor, area selang maupun area regulator. Jangan sampai area kompor, area selang dan regulator ada timbunan minyak. Mungkin itu, Pak, Bu ya. Jadi harus dipastikan semua terawat, semua terpelihara dengan baik. Insya Allah kebakaran dapat dihindari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.